Apakah sekolah dengan pertemuan tatap muka harus segera dievaluasi setelah kembali melonjaknya angka COVID-19? Kita akan tanyakan kepada epidemiolog dari Griffith University, ada Pak Diki Budiman. Ya, selamat sore Dr. Diki. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana kemudian proses pembelajaran tatap muka ini yang kemudian mengundang kontroversi di tengah masyarakat, kalau Dr. Diki melihat sendiri beberapa waktu terakhir angka COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Apakah Indonesia artinya sudah memasuki gelombang ketiga, Dok? Sudah, jelas sudah ya, karena itu kita bicara, kalau bicara potensi gelombang itu adalah adanya peningkatan yang signifikan dalam rata setidaknya 7 hari. 7 hari, tidak mesti 14 hari, pergerakan 14. 7 hari pun sudah bisa kita lihat. Dan apa yang terjadi di luar negeri, di negara-negara lain, dan karakter dari virus, itu juga sudah bisa memberi kita amunisi informasi. Karena tidak ada, akan sangat menjadi pertanyaan besar dan keanehan ketika misalnya tiba-tiba naik terus tiba-tiba hilang gitu. Karena yang terjadi nanti, karena ini hukum biologi, apapun ketika misalnya testingnya tidak kuat, beban di vaskes kematian akan terjadi. Ini saya sampaikan. Dan bahkan meskipun demikian, namanya gelombang ketiga sudah bisa diprediksi jauh hari sebelum. Dan di November pun sudah saya ingatkan potensi ini. Karena bicara satu gelombang, selain tadi disampaikan Dr. Nadia sudah benar, ada juga yang harus kita ketahui bahwa selama kayu bakar dalam tanda kutip, jumlah populasi yang rawan belum memiliki imunitas signifikan yang dalam konteks Indonesia sangat signifikan. 50%-nya Indonesia tuh puluhan juta ya, ratusan, hampir 1 juta kan. Nah, bahkan untuk 1 juta penduduk saja sudah signifikan untuk membuat gelombang gitu. Apalagi kita. Nah, permasalahannya di kita adalah kita terbatas. Jadi walaupun sekarang ini ditemukan misalnya 20.000, kasus sebenarnya itu setidaknya 10 kali dari itu. Kalau bicara Omikron, begitu. Jadi kita harus menyadari juga bahwa kita terbatas. Tapi berita baiknya ini adalah, betul, jangan panik. Karena kita punya bekal, 2 dosis kita, 1 dosis kita sudah jauh lebih banyak dibanding waktu Delta. Tapi kalau kita abai, tidak mitigasi kuat, termasuk nanti bicara PTM-nya tidak segera dikendalikan, nah ini akan jadi masalah. Oke, artinya perlu segera diambil kebijakan menyikapi mengenai pembelajaran tatap muka karena mulai ditemukan kasus-kasus COVID-19 di sekolah-sekolah, begitu dokter? Betul, ya karena begini, Omikron ini dari berbagai kasus di negara-negara lain, dan tidak, bahkan kecenderungan utamanya dia akan sangat rawan pada 2 kelompok nih. Tentu jelas lansia dan komorbid, dan sekarang anak ya. Bahkan sebagai contoh gini ya Ken Ano ya, bahwa di Australia 2 tahun ya, 2 tahun pandemi ini terkendali, kasus sangat kecil, bahkan pada anak itu hampir tidak ada, atau bahkan jangankan kasus kematian, kasus kesakitan pun sangat minim. Tapi setelah Omikron ini, kasusnya kematian yang selama 2 tahun hanya 10, sekarang tiap hari 10. Seperti itu Omikron ini. Dan anak, pertama terjadi kematian pada anak ya sejak era Omikron ini. Nah, ini sangat rawan untuk Indonesia karena usia 6 tahun ke bawah belum eligible ya. Untuk semua negara kan begitu, apalagi kita populasinya besar kita. Kemudian 6-12 tahun ini kan baru mulai, jadi belum banyak. Nah, makanya harus cepat. Dan kenapa saya menyampaikan PTM ini harus juga dimulai dari setidaknya sebenarnya perguruan tinggi ke bawah ya. Karena apa? Karena mereka adalah anak-anak yang bolak-balik. Dan ini akan melindungi kalau mereka misalnya online. Dan ini nggak lama. Pak Nurul Huda waktu awal pandemi juga termasuk yang saya sampaikan, kalau situasinya awal ini masih aman, ya saya dukung PTM. Bahkan saya kejar-kejar itu Pemda supaya bisa melakukan PTM. Tapi kondisinya aman. Tapi sekarang ini akan sangat riskan dan berbahaya dan telat nanti. Karena kalau bicara pendekatan public health, itu sifatnya prevention, bukan kuratif. Kalau sudah terjadi peningkatan kasus di rumah sakit meningkat, itu sudah telat. Dan umumnya kalau sudah telat itu perlu waktu 2 minggu untuk bisa turun. Nah, selama 2 minggu itu akan ada banyak kasus baik kesakitan pada anak maupun kematian. Nah, ini yang penting sekali dipahami sehingga kita harus cegah ya. Karena sekali lagi modalnya sebenarnya sudah ada. Kita sudah melalui 2 gelombang. Nah, kita sebenarnya sudah punya modal. Tapi kalau mitigasinya tidak kuat, tidak tepat, tidak cepat, ya kita akan mengalami
masa yang bisa mendekati seperti gelombang kedua. Oke, baik dokter. Lalu bagaimana dengan vaksinasi yang tadi juga sudah disampaikan dokter bahwa ini juga sudah dikejar, pencapaiannya juga sudah cukup tinggi. Apakah ini juga masih cukup kurang efektif dokter? Artinya PTM harus dihentikan 100% atau ada skenario lain dengan membatasi jumlahnya? Kalau saya melihat untuk konteks aglomerasi ya, Jawa Bali sebaiknya online dulu lah. Karena kita jangan ngambil risiko lah untuk anak ini. Karena ketika ini telat, dampak sosial kasus infeksi yang banyak pada anak itu serius. Kalau kita punya anak kecil itu dampaknya itu jauh lebih menyebabkan kepanikan. Disebut jangan panik itu kalau anaknya bayi sakit itu udah. Dan sekarang saya sudah mendapat banyak laporan ada peningkatan. Nah ini harus dicegah jauhan. Dan ini yang direspon Pak Presiden. Makanya Presiden sudah tepat sekali. Pak Jokowi bilang dievaluasi. Karena aglomerasi ini selain densitasnya padat, juga masalah jumlah populasi pada anak ini juga relatif banyak, aktivitasnya banyak. Nah, untuk vaksinasi, ya, tentu kalau di bawah 6 tahun kan belum saat ini belum ada yang vaksin yang eligible untuk mereka. Nah, untuk yang di atasnya iya dikejar, tapi ini nggak akan cukup kalau dipacu dengan kecepatan virus ini menyebar. Oleh karena itu, betul vaksinasi harus dipercepat, terutama pada kelompok rawan, ya lansia, komorbid, dan anak 6 ke atas itu. Tapi ya, sambil dikurangi mobilitas interaksinya. Antara lain apa ya PTM. Tapi PTM ini kayaknya nggak bisa juga berdiri sendiri. WFH-nya apa 50%, 25%, termasuk yang lainnya juga dibatasi ya. Tidak harus lockdown, enggak kok. Sekarang tuh pendekatan lockdown udah nggak terlalu diperlukan pada konteks Omikron ini karena kita sudah punya modal besar imunitas. Ya cukup bah, belum besar tapi lumayan cukup. Tapi kalau ini gagal ya akan menjadi masalah. Baik, terima kasih Dr. Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Sehat selalu dokter. Salam.